Bu Anggrek seneng banget nih. Nah, sayangnya hari ini kita belajarnya memperingati Hari Bumi. Bumi? Apa itu bumi? PKB sudah belajar bumi. Ada yang bisa kasih tahu Bu Anggrek, bumi itu apa? Coba TKB. Bumi itu apa sih? Coba siapa yang bumi itu planet. Ada banyak hewan-hewan di daratan. Rumah. Jadi bumi itu ciptaan Tuhan. Iya, betul sekali. Bumi itu adalah salah satu planet. Ya, jadi yang diciptakan oleh siapa? Siapa yang ciptain tadi? Tuhan Yesus. Planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi bukan cuma manusia doang, sama tanaman, sama binatang. Nah, semuanya itu yang menciptakan adalah Tuhan. Tapi Bu Anggrek mau kasih lihat sesuatu dulu dia. Bu Anggrek punya sesuatu. Oke. Oh. Anak-anak tunggu. Nah, anak-anak, siapa di sini yang kepengen jadi superhero? Hah? Apakah ada yang pengen jadi superhero? Oke, pos lagi. Seperti Batman, Superman, mereka apa latarnya? Kenapa mereka bisa disebut superhero? Karena mereka sudah bisa menyelamatkan. Walaupun itu dalam film, menyelamatkan manusia, menyelamatkan hewan, dan lain-lain. Wah, tapi ini gambarnya anak-anak. Ternyata anak-anak juga bisa jadi superhero. Wow, bisa jadi jagoan. Wow, bagaimana caranya kita bisa menjadi jagoan? Padahal kan aku masih kecil, Bu Anggrek. Aku nggak bisa tuh kayak Superman misalnya kalau ada menyelamatkan kucing gitu terbang. Gak bisa, Bu Anggrek. Aku tuh gak punya sayap. Aku gak bisa terbang. Tenagaku belum kuat. Oh, tenang aja anak-anak. Walaupun kita masih kecil, bayangin ini masih kayak dedek bayi, dia juga bisa jadi superhero. Masa sih? Bagaimana caranya? Anak-anak, pernah nggak ngelihat lambang ini? Ada yang pernah lihat seperti ini? Pernah, itu kan gambar daun ulang. Oh, ada pernah. Di mana? Anak-anak pernah lihat di mana? Biasanya itu buat sampah tandanya. Oh, anak-anak pernah lihat itu tanda namanya daur ulang. Pernah lihat di mana lihatnya? Di tong sampah. Oh, di tong sampah. Very good. Di tong sampah. Anak berarti perhatian. Lalu apa? Oke. Lalu Bu Anggrek, apa hubungannya tadi si superhero hit dengan gambar daur ulang ini, Bu Anggrek? Ada. Ternyata kenapa? Karena bumi tempat kita tinggal ini lagi butuh apa nih? Help me. Wah, buminya minta tolong. Kalau lihat mukanya bumi kayaknya lagi senang ya anak-anak ya. Iya, bumi mukanya lagi senang. Sedih. Mukanya sedih. Mukanya sedih. Coba, padahal bumi sebelumnya seperti ini loh. Lihat, ya, bumi seperti ini bagus. Ada biru dan hijau. Biru itu laut, yang hijau itu daratan. Ya kan? Nah, lalu, kenapa dia sedih? Karena banyak sampah.
begini, lama-lama bumi bisa penuh dengan sampah. Oh, lalu kalau semua penuh dengan sampah, anak-anak tinggalnya di mana dong? Memang bisa tinggal di bulan? Apa bisa tinggal di matahari? Oh, tidak bisa, karena di sana tidak ada air. Tidak bisa, karena di sana tidak ada oksigen. Hanya di bumi saja kita bisa tinggal. Wah, ternyata benar sekali. Lambang itu ada di tempat sampah nih. Nah, kita bisa jadi superhero dengan melakukan seperti ini. Nanti Bu Anggrek akan share video-videonya. Oke. Oh, lalu anak-anak lalu akan menjadi superhero kids. Wah, mantap lah. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Bu Anggrek akan kasih lihat video selanjutnya. Lihat dulu. Kalau Bu Anggrek share video, kita jangan buka mute sampai nanti Bu Anggrek tanya ya. Oke, siap. Oh. Yang mana? Tunggu dulu ya. Bu Anggrek lupa. Ini dia. Banget. Kenapa kita harus menjaga bumi kita? Oh. Yo. Yo. Mana sih? Ini dia. Ini dia. Menyayangi bumi. Halo teman-teman, sebelum nonton lalu jangan lupa juga yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi. Teman-teman, jangan lupa. Nah, itu anak-anak ya. Oh, mana ininya Bu Anggrek? Oke, nah itu tadi. Oh, ini tunggu nih. Kenapa dia masih share screen? Oke, nah tadi itu adalah
cara-cara kita untuk menjaga bumi kita. Nah, nanti besok, lalu Rabu, lalu Kamis kita akan ada masing-masing yang tadi tuh yang Bu Anggrek kasih lihat. Nah, tapi khusus untuk hari ini kita akan belajar 3R itu. Bu Anggrek nggak Kalau ada suaranya. Kalau sekarang masa Bu Anggrek nggak ada suaranya? Ada nggak Putri suaranya Bu Anggrek? Ada. Full ya, Bu Anggrek suaranya gede loh. Oh. Oke, nah hari ini kita akan belajar seperti gambar yang di belakang Bu Anggrek ini. Kenapa sih kita harus pilih-pilih sampah kita? Kenapa sih ada apa dengan sampah kita? Ternyata sampah kita itu merugikan makhluk hidup yang lain. Yuk kita lihat bagaimana mengurangi sampah kita. Ya, kita lihat video selanjutnya ya. Kita lihat video selanjutnya mengurangi sampah. Wait a minute. Oke. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pemulai seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakanlah kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Mau lagi? Nanti Bu Anggrek punya sesuatu. Tadi mari kita mengurangi sampah plastik kita. Kenapa Bu Anggrek? Kenapa? Kan dapat ini. Kalau itu kalau lagi ke pasar, aku kalau lagi ke Indomaret atau ke Alfamidi kan tinggal bayar aja. Walaupun bayar 2.000 kan aku punya
punya uang. Ternyata sampah plastik kita itu bahaya untuk makhluk hidup yang lain. Nanti Bu Anggri akan kasih lihat. Kalau kita lihat video ini, Bu Anggri itu sedih loh anak-anak. Kenapa ya? Coba kita lihat videonya berikut ini. Bu Anggri serem. Sedih deh. Nanti jangan nangis loh. Oke, ini dia. Saat ini, penggunaan plastik untuk kebutuhan sehari-hari sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran manusia untuk mengelola sampah plastiknya, sehingga masih banyak ditemukan bertonton sampah yang dibuang sembarangan, mencemari tanah, mengapung di lautan, dan menjadi salah satu penyebab global warming. Di video kali ini, kami akan membahas apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan di bumi karena sampah plastik. Simak video ini ya! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barrel minyak per tahun dan 14 juta pohon ditebang. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terurai. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan yang menjadi korban dalam hal ini salah satunya adalah hewan. Karena habitatnya tercemar dengan sampah plastik, perlahan populasinya pun menurun dan bukan tidak mungkin suatu hari mereka akan punah. Ada yang memakan sampah plastik, ada yang terlilit sampah plastik, dan ada yang tidak bisa bertahan hidup karena habitatnya dipenuhi sampah plastik. Seperti beberapa temuan berikut ini, kantong plastik sisa telah banyak ditemukan di kerongkongan anak elang laut di Pulau Midway, Lautan Pasifik. Setiap tahun plastik... Lihat anak-anak, apa yang ditemukan dalam perutnya, perut elang laut ini? Tuh, sampah-sampah. Akibatnya, elang lautnya mati. Telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Penyu laut mengira sampah plastik sebagai sumber makanan yang layak. Kebiasaan ini yang kemudian kadang-kadang menyebabkan penyumbatan dalam sistem pencernaan mereka dan mati karenanya. Lihat ini. Bahkan ada penyu yang terlilit plastik sejak kecil dan menjadi seperti... Kasian ya. Jadi dia waktu kecil, dia badannya itu kelilit sama plastik. Nah, dia kan bertumbuh besar terus, tapi plastiknya tetap segitu. Akhirnya badannya talinya itu membentuk, jadi badannya begini. Bukan jadi pinggangnya kecil, tapi kasihan sekali ya. Aduh. Ini bentuknya ketika dewasa. Miris banget ya guys. Bahkan National Geographic juga merilis foto-foto hewan yang terkena dampak dari sampah plastik ini dalam kampanye mereka yang bertajuk Planet or Plastic, seperti foto-foto berikut ini. Lihat. Kasian banget ya guys. Kasian banget ya guys. Oke, lihat nih. Kuda laut bawa apa itu kuda lautnya? Cotton bud. Cotton bud masuk ke dalam laut, lalu dijadikan dibawa-bawa oleh kuda laut. Padahal itu nggak bisa hancur, ya kan? Nah, ini burung bangaunya dia ketutupan sama plastik. Jadi ada plastik terbang lalu membungkus badannya. Kalau begini dia bisa lama-lama bisa mati. Ini juga monyet ini, anak monyet ini bermain dengan plastik. Nanti digigit-gigit. Nah, ini kepiting ya. Kepiting juga kepalanya, badannya kemasukan dari tutup botol. Dia nggak bisa ini. Nanti begini dia nggak ada napasnya, lalu dia mati.
Lalu kura-kura ini juga kelilit oleh jala manusia yang dibuang. Kasihan banget ya guys. Saat ini sudah mulai banyak program-program daur ulang sampah plastik yang dilakukan pemerintah dan organisasi lingkungan hidup. Tapi tetap aja, kalau kitanya masih nggak peduli, rasanya sulit untuk melakukannya. Jadi mulai sekarang, yuk kurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri sendiri dan selalu cintai bumi kita ini ya. Bisa. Sedih nggak anak-anak lihatnya binatang tadi? Sedih. Iya, Bu Anggri juga sedih. Bahkan ada lagi ya kemarin Bu Anggri lihat ada juga paus. Tambah banyak. Pausnya terdampar waktu mati. Lalu di dalam perutnya banyak sampah. Ada juga sedotan-sedotan. Wah, lalu ada plastik-plastik. Nah, di akhir tadi sudah dilihat. Sama ada kaleng-kaleng. Ya, ayo kita katakan tidak pada kantong plastik atau plastik yang lainnya. Bagaimana caranya, Bu Anggre? Bisa. Walaupun kita masih kecil, kita mulai belajar mengurangi plastik, pemakaian plastik. Oke, nanti akan ada video bagaimana kita belajar mengurangi sampah plastik. Bagaimana anak-anak bisa menjadi superhero kids. Oke. Selanjutnya ya Bu Anggri kasih lihat lagi. Video berikut ini. Tapi sebelumnya itu Bu Anggri mau ngajak anak-anak dengerin dulu video nyanyian berikut ini. Bu Anggri punya nyanyian. Ini bisa juga anak-anak joget. Ayo. Oke, siap? Joget apaan? Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try, you'll see. And we can save this planet. It starts with you and me. Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try, you'll see. And we can save this planet. It starts with you and me. Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try, you'll see. And we can save this planet. It starts with you and me. Anggri ulangin lagi. Tadi coba siapa yang bisa ngikutin gerakannya reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try, you'll see. And we can save this planet. It starts with you and me. Kita bisa menyelamatkan mulai dari kamu dan saya. Ya. Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try and see. And we can save this planet. It starts with you and me. Reduce, reuse, recycle are words that we all know. We have to save our planet so we can live and grow. We might be only children, but we will try, you'll see. And we can save this planet. It starts with you and me. Oke. Nah, tadi reduce, reuse, recycle. Coba kita ikutin gerakan itunya aja ya, 3R.
reduce, reuse, recycle. Oke, reduce begini tangannya. Itunya telapaknya ke bawah. Reduce, reuse, recycle. Ya, bisa. Nah, kita bisa menyelamatkan bumi mulai dari kita sendiri, mulai dari anak-anak. Jangan usah nunggu orang lain. Ah, dia juga Bu Anggrek. Kemarin aku lihat dia pakai plastik. Gak usah biarin aja orang lain. Yang penting kita dulu dan keluarga kita. Mulai dari diri sendiri. Nah, Bu Anggrek ada kasih lihat satu lagi ini. Video 3R ini. Apa sih Bu Anggrek video 3R? Nah, supaya tahu apa itu reduce, reuse, recycle. Siapa yang sudah tahu? Okay, wait a minute. Tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah nggak asing dengan ketiga istilah tersebut ya? Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah, kids. Yeps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for Change, reduce, reuse, recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik, kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama, kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kids. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang gak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya nggak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Langkah mana yang selama ini sudah kamu lakukan, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan. Nah, apakah anak-anak ada yang sudah melakukan 3R atau enggak salah satunya? Pasti udah. Ada pasti udah. Nanti kita akan adakan permainan ya. Nah, itu tadi kita memilah sampah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita belajar memilah. Memilah itu memilih untuk dipilah-pilah. Pilah apa ya kata-katanya ya?
dipilih-pilih lah gitu ya. Nah, Bu Anggrek akan kasih lihat, kan anak-anak tadi bilang, oh Bu Anggrek aku pernah lihat lambang ini di tempat sampah. Lalu anak-anak lihat tempat sampahnya itu kalau di jalanan ada warna apa aja ya? Ada warna apa? Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Ada merah. Lalu apakah anak-anak tahu yang tempat yang hijau itu untuk apa? Yang kuning itu untuk apa? Yang biru itu untuk apa? Yang merah untuk apa? Ada yang tahu? Yang hijau itu untuk daun ulang. Oh, daun ulang. Kalau merah untuk kertas. Uang ekstrak. Lampu yang pecah. Oh, begitu. Oh, coba apa lagi? Coba, siapa lagi yang tahu? Coba Bu Anggrek kasih intip. Ini buat membuang plastik. Membuang makanan. Yang mana yang buang makanan? Yang mana? Yang warna apa? Warna hijau. Yang warna hijau. Pintar. Yang warna hijau untuk buang makanan. Iya, tapi akan lebih baik lagi kalau kita makan nggak dibuang-buang supaya sampah tidak penuh, ya kan? Makan dihabiskan. Oh, Bu Anggrek, tapi aku udah kenyang. Nah, waktu ngambilnya sedikit aja supaya anak-anak tidak menyisakan makanan, ya. Oke, Bu Anggrek mau kasih lihat satu video lagi. Bagaimana kita memilah sampah? Apa sih Bu Anggrek gunanya? Tempat sampah warna hijau, tempat sampah warna kuning, tempat sampah warna merah, dan lain-lainnya. Ada berapa sih Bu Anggrek? Ada nih Bu Anggrek. Ya. Ada yang buka. Ya. Tunggu dulu, Bu Heni, siapa ya Bu Heni yang buka mute ya Bu Heni? Coba kita cek. Tadi Matthew udah ditutup. Sekarang siapa lagi nih ya? Ya, hanya mute-nya jadi buka dulu ya. Oke, Fanya ditutup, Fanya kan pakai itu, jangan dibuka. Oke, kita lihat ya. Arti 5 warna tempat sampah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya ya, lalu like dan share video ini. Lebih dari satu tempat sampah di rumah. Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu.
Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk. Teman-teman, jangan lupa kunjungi web Apa? Siapa bilang nggak kedengeran? Kedengeran dong, masa nggak kedengeran? Teman-teman kedengeran. Oke, nah tadi kita sudah belajar 3R. Coba kita sambil ingat-ingat lagi ya, 3R sambil gerakan supaya anak-anak ingat. Tadi reduce, reuse, recycle. Coba kita ulangi gerakannya, baru nanti kita belajar apa aja dalam kehidupan kita. Reduce, reuse, recycle. Oke, sekali lagi. Reduce, reuse, recycle. Oke, yang tahu reduce, yang tahu reduce, apa reduce itu? Coba tadi, reduce apa reduce? Masih ingat gak tadi video yang Bu Anggrek share? Apa itu reduce? Ada yang tahu reduce apa? Enggak ingat. Mengurangi buangan. Wih, pintar sekali. Mengurangi sampah. Hah? Mengurangi sampah. Daur ulang. Mengurangi sampah yang Daur dihasilkan. ulang. Oke, belum daur ulang. Mengurangi sampah. Misalnya apa? Coba contohnya apa mengurangi sampah? Ada yang Mengambil sampah. Mengambil sampah. Sering belanja bawa botol. Pulang belanja bawa kantong satu. Coba satu ya. Tadi Bu Anggrek. Oke. Bu Anggrek mute dulu. Oke, tadi Bu Anggrek dengar dari Daniel. Satu. Coba Daniel sebutkan satu. Buka mute-nya. Daniel, apa contohnya reduce? Mengurangi sampah. Bagaimana? Apa? Contohnya apa mengurangi sampahnya? Kalau mau belanja, Hah? bawa kantong sendiri. Betul sekali. Oh, Bu Anggrek akan kasih lihat. Nah, ini nih, Bu Anggrek selalu bawa tas lipat ini di dalam tasnya Bu Anggrek. Kayak mana Bu Anggrek? Jadi misalnya kalau Bu Anggrek pergi, tiba-tiba lagi pergi jalan, iya di rumah udah habis sabun, udah habis. Nah sekarang di supermarket gak disediain plastik, jadi harus bawa sendiri. Nah ini Bu Anggrek punya, ini ringan sekali. Lalu dilipat-lipat dan dibuka. Ini dia. Wow, bisa buat belanja. Tapi kalau Bu Anggrek memang niat mau belanja, oh hari ini aku mau ke supermarket karena barang-barang di rumah sudah habis. Aku mau belanja. Berarti Bu Anggrek bawa tas belanja yang besar. Nih, Bu Anggrek punya tas belanja yang besar. Tuh, wah ini besar. Bu Anggrek bawanya bukan cuma satu biasanya. Ada beberapa yang seperti ini. Nah, ini dari kain. Jadi ini tidak memakai plastik. Bu Anggrek nggak mau pakai plastik. Yang ya. Iya, Bu Anggrek suka. Nah, lalu apalagi ya? Oh, reduce itu ada lagi. Tadi, menghabiskan makanan. Oh, itu juga. Ternyata itu adalah mengurangi sampah. Jadi makanannya anak-anak, makanannya dihabiskan. Gak ada yang tersisa. Gak jadi sampah. Iya kan? Siapa di sini yang kalau makan gak habis? Itu dibeli, Nak. Sayurnya dibeli, nasi berasnya dibeli mama papa, pulang mama papa kerja sampai malam. Ih, jangan nggak dihabiskan dong, ya. Nah, lalu apalagi ya reduce itu tadi? Bawa tempat makan sendiri. Oh, Bu Anggrek, mana Bu Anggrek punya? Nah, kalau kita di sekolah jangan makanannya ditaruh
di styrofoam. Anak-anak tahu styrofoam nggak? Yang putih itu loh, yang kayak busa. Kenapa Bu Anggrek? Kalau aku beli bubur, aku pakai itu. Jadi biar bisa tahan panas. Soalnya styrofoam itu tidak bisa terurai. Gak bisa. Kalau plastik kan katanya tadi 100 tahun ya. Sampai 500 tahun terurainya. Kalau styrofoam gak bisa. Gak bisa sama sekali. Buminya menolak. Gak bisa diapa-apain dan tidak bisa didaur ulang. Kalau plastik masih bisa didaur ulang, tapi kalau styrofoam gak bisa diapa-apain. Jadi anak-anak katakan tidak pada styrofoam. Jadi kalau mau beli bubur atau mau beli makanan, anak-anak bawa tempat makannya sendiri. Nah, bawa tempat makannya. Iya. Kalau anak-anak lebih mudah lagi pakai yang lock-lock itu, yang lock, bisa buka sendiri. Tapi kalau udah bawa begini, kan bisa buka sendiri. Gak usah lagi dimasukin plastik. Bu Anggrek dulu sering lihat, udah bawa tempat makan, dimasukin ke plastik begini. Ini nanti sampai di rumah, pulang, dibuang. Akhirnya sampahnya tambah. Anak-anak tadi lihat, bisa jadi gunung sampah. Gunung sampah Bu Anggrek. Wow. Kalau sampah kan bau. Mana bisa kita piknik di gunung sampah. Kalau piknik di pegunungan kan enak Bu Anggrek. Dingin udaranya. Iya, itu enak karena banyak pohon. Tapi kalau di gunung sampah, apa enaknya? Ada yang mau piknik di gunung sampah? Nah, makanya jangan pakai plastik. Besok nih ya, kalau kita udah sekolah masuk nih, bilang sama mama, "Mah, nggak usah diplastikin lagi. Nih, pakai aja langsung begini, lalu masukkan dalam tasnya." Nah, tas bekalnya anak-anak. Lalu tadi dibilang apa ya? Tadi tuh siapa yang suka minum boba ya? Ada yang suka minum boba? Ada yang suka beli. Matthew suka boba. Boba. Siapa yang suka minum cola? Kalau ke Tidak ada. tidak ada, tidak baik. Bagus. Minum boba juga hanya sekali-sekali. Karena apa? Manis banget, anak-anak nanti bisa batuk. Bukan batuk aja, bisa jadi diabetes. Anak kecil ada loh yang kena gula. Minum boba. Bisa kakinya bisa belukar kayak gitu. Nah, betul sekali. Kakinya bisa bengkak-bengkak di luka-luka. Kalau udah kena diabetes, kalau anak-anak kakinya luka, jatuh, gak sembuh-sembuh. Serem banget. Makanya jangan minum manis-manis banyak-banyak ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pergi nih, aku mau pergi sama mama, mau pergi ke mall. Nanti di mall aku kan mau makan. Nah, beli deh tuh minum. Lebih baik. Nah, Anggrek punya sesuatu. Tada! Bu Anggrek punya apa ini? Bu Anggrek itu tempat apa Bu Anggrek? Wah, Bu Anggrek bawa suling. Bukan suling. Apa ini? Sumpit. Bukan sumpit. Sedotan. Oke, siapa yang punya seperti ini di rumah? Siapa yang punya? Mau? Enggak. Ada
Ada. Siapa yang punya? Kalian punya. Oke. Nah, bahkan ada sedotan yang ada yang lebih besar, Osborn. Ada yang lebih besar yang bisa masuk boba. Jadi udah banyak. Dah ya. Kalau menjawab cukup satu kali. Gak usah terus. Bu Anggrek dengar kok. Nah, ini sedotan dibawa-bawa, ada tempatnya. Kita masukkan dalam tas kita. Jadi kalau pergi, kita ini. Nah, ini ada pembersihnya nih, ada sikatnya. Tuh, bisa masuk nih ke dalam sininya. Jadi dibersihin. Jadi nggak dibuang. Kalau sedotan itu dibuang, lalu dia terbang, masuk ke laut. Dan kemudian dimakan oleh binatang laut. Kasihan kayak tadi banyak binatang yang mati. Lalu sekarang apalagi zamannya COVID ini. Kemana-mana kan kita takut kena tular. Jadi kita bawa peralatan makan sendiri. Tada! Siapa yang kalau pergi-pergi bawa peralatan makan sendiri? Bu Anggrek. Oh, bagus. Oke. Apalagi kalau ya. Bu Anggrek punya sesuatu nih. Bu Anggrek ada sendoknya, ada garpunya. Kalau Bu Anggrek makan mie, Bu Anggrek bisa pakai sumpitnya. Tuh, ini Bu Anggrek bawa ada di dalam tasnya Bu Anggrek. Kenapa, Mi? Oh, Ibu punya sendok. Gambarnya sumsum. Ibu punya sendok. Punya sendok kayak gini. Oke, boleh dipakai ya. Sendok kayak gini dibawa-bawa di dalam tasnya anak-anak. Aku enggak punya, Ibu. Lagi makan di restoran? Ada piring. Piring makanan Niko. Adanya ke depan. Piring lah. Bawa tempat makan boleh. Nih ya. Oke, itu tadi Ibu Anggrek. Ada makanannya. Makanannya di bawah. Oke, baik. Itu Anggrek. reduce. Nanti ada permainannya. Bu Anggrek akan kasih lihat lagi ke Bu anak-anak. Anggrek. Apa sayangku? Bentar lagi udah mau selesai ya. Belum. Main. Ibu Anggrek udah Ibu Anggrek habis main yang Ibu Anggrek sebut itu nanti selesai. Iya. Emang mau ngapain sih? Aku sih takutnya aku belajar terus, kapan selesainya? Masa belajar terus? Emang belajarnya sampai malam? Iya juga, aku takutnya Ya kan enggak juga sampai kan. malam. Enggak lah, makanya Ya, ya, sabar lah. Oke. Ya. Nah, habis itu kita ke Rius. Apa itu Rius? Apa itu Rius? Apa itu Rius? Coba siapa yang tahu Rius? Ibu salah gak suka bobai. Amin. Sela, kita lagi nanya. Apa itu Lagi Rius? harus bawa tempat. Mengurangi sampah. Apa itu Rius? Mengurangi sampah. Oh, mengurangi sampah itu ini Rius. Gimana dong? Artinya penggunaan. Jadi Rius artinya penggunaan kembali. Iya, penggunaan kembali. Misalnya apa penggunaan kembali? Coba penggunaan kembali nih. Bu Anggrek punya kertas. Oh, ini Bu Anggrek udah ada tulisannya. Iya, tapi kan di belakangnya kosong Bu Anggrek. Bisa buat ditulis-tulis. Ini namanya Rius. Lalu Bu Anggrek bisa juga di Rius nih. Bu Anggrek Rius. Aduh, pengen tahu nggak apa ini? Anak-anak mau biskuit? Tada! Oh, itu apa Bu Anggrek? Ini kaleng biskuit. Lalu kaleng biskuit ini kan udah habis biskuitnya. Lalu Bu Anggrek pakai buat apa? Ada yang tahu nggak ini isinya apa? Ayo, ada yang tahu ini isinya apa? Ulangan. Hah?
Make up. Tangan. Make up. Make up. Ada yang tahu nggak ini isi kaleng Bu Anggrek apa sekarang? Udah Kaos kaki. Make up. ada yang bilang make up. Apa lagi? Makanan. Oh, Makanan. ada makanan. Apa lagi? Make up. Makanan. Benar. Ayo. Makanan. Siapa yang Baju. benar? Baju. Makanan. Belum benar. Ada lagi yang mau nebak dalam Tempat jahit. Bu Anggrek apa? Tempat jahit. Coklat. Coklat. Jahit. Apa Daniel? Coklat. Bukan. Daniel bilang apa Daniel? Tempat jahit. Coklat. Tempat ajaib. Buang buka coba. Tempat jahit. Di sini benang-benang Bu Anggrek dan lain-lain, jarum, lalu ada kancing-kancing, lalu ada mote-mote. Nah, ini Bu Anggrek gunakan kembali karena dia ada kotak-kotaknya tuh. Jadi Bu Anggrek bisa gunakan kembali. Reuse, digunakan kembali. Selain itu, Bu Anggrek punya yang Bu Anggrek gunakan kembali apa? Mana coba lihat? Nggak kelihatan ya? Wah, Anak-anak tahu nggak? botol. Iya, tuh. Botol. 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 Botol Botol. Ikan. 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 Buat ikan cupang simpan. Iya, Ikan. ikan cupang dan tanaman. Ini namanya reuse. Jadi menggunakan kembali botol yang Mana Ibu Anggrek nggak kelihatan? kelihatan. Bu Anggrek tutup dulu deh. Bu Anggrek, wait. Siapa suaranya? Panya nih, Panya. Panya Panya. kan Gitu. dia udah pakai. Aduh, Panya, nggak enak banget didengarnya. Nggak dimainin, Anya. Ayo dong. Yang baik dong. Panya, mic-nya nggak ditaruh di mulut. Dilepas Panya. Dilepas Panya. Kabelnya dilepas, jangan taruh di mulut. Panya. Nah, kalau dibilangin jangan cemberut dong. Oke? Nah, tadi belum kelihatan ya? Nih, Bu Anggrek kasih lihat. Nah, ini dia. Tuh, ada ikan cupangnya. Ini botol kaca. Bu Anggrek gunakan kembali sebagai akuarium. Ibu juga punya banyak cupang. Ibu Anggrek beli di mana ikan cupangnya? Ada deh. Lalu Bu Anggrek bisa jadikan Ada deh, Metal di kamar. Ada di rumah Pandai. Ya, Iya, Bu Anggrek. Bu Sekarang Anggrek aku punya ikan cupang banyak. Oke, udah. Nggak cerita ikan cupang kita. Sekarang yang ketiga adalah recycle. Ada yang tahu recycle apa? Siapa yang tahu? Daun ulang. Daun ulang. Apa contohnya daun ulang? Pinter banget sih tahu daun ulang. Apa contohnya? Jadi bubuk. Daun ulang. Daun ulang. Sampah dari daun ulang. Kulit buah, ya kan? Bisa Atau plastik. atau plastik. Kulit buah bisa diolah menjadi Kaleng-kaleng. pupuk. Iya, kaleng bisa jadi apa tadi? Tempat buang kumpulin sampah. Iya, bisa juga. Oke. Kembang. Oke.
ya. Jadi sampah tadi kayak ini nih. Nih bisanya mama habis masak lah. Sayurnya ya sisanya yang jelek. Nah, ini dimasukkan, dipotong-potong menjadi kecil. Nanti ini bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Lalu, apalagi ya recycle itu ya? Kertas, koran yang gak kepakai. Lama banget nih. Olah lagi menjadi kertas. Tapi bisa ditulis. Oke. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Nanti Bu Anggrek kasih lihat barangnya. Ini Bu Anggrek. Lalu anak-anak tebak. Ini termasuk dalam reduce, reuse, atau recycle? Pertama-tama Bu Anggrek harus apa ya? Itu diapakan Bu Anggrek? Nah, Bu Anggrek punya kelihatan nggak? Sanitizer. Sanitizer. Ini adalah reuse. Tadinya botol Bu. Iya, botol kosong Bu Anggrek pakai lagi buat isi sabun. Jadi Bu Anggrek punya 4 botol sabun yang banyak. Nah, jadi anak-anak bisanya pakai yang ada, kalau udah kosong belinya bisa diisi nih, isi ulang, ya kan? Lalu Bu Anggrek, Bu Anggrek, Bu Anggrek ini termasuk apa? Air. Anak buah. Air putih. Tius. Tunggu, tadi Bu Anggrek bilang air buat minum. Iya, ini air buat minum. Kan Bu Anggrek tanyanya, kita lagi belajar 3R. Reduce, reuse, recycle. Kalau Bu Anggrek bawa botol minum, berarti termasuk apa? Tius. Ini adalah reduce. Mengurangi sampah. Jadi Bu Anggrek nggak pakai aqua. Bu Anggrek nggak pakai, bawa anak-anak sebaiknya tidak beli ini. Ya, ini nggak dibeli. Lalu misalnya ke sekolah bawa ini, besoknya bawa ini lagi, bawa ini lagi. Jadi sampahnya banyak. Nah, Bu Anggrek bawa ini di rumah kan isi ulang, tinggal di dispenser diisi. Nah, kemana-mana Bu Anggrek bawa botol minum. Anak-anak pasti botol minumnya juga banyak kan? Jadi kalau kita pergi, kita bawa botol minum kita sendiri. Oke? Nah, selanjutnya, apa ya? Berat banget Bu Anggrek. Ini termasuk apa? Linso. Iya. Apa ini? Reduce. Adalah baju. Kenapa? Cuci baju dan cuci celana. Iya. Cuci kaki. Oh, Tiffany. Bu Anggrek Bu Anggrek lagi. Oke. Jadi Bu Anggrek bukan nanya gunanya ini, tapi apa ini termasuk yang mana dalam 3R? Reduce, reuse, apa recycle. Kalau ini adalah reduce karena Bu Anggrek tidak beli dalam kemasan kecil. Kalau ini berapa mili ya Bu Anggrek?
Wah, tunggu dulu nih. Berapa mili ya ini ya? Itu tulisannya kecil sekali. Oh, 40 mili. Sementara yang ini, Bu Anggrek lihat dulu. 1,6 mili. Jadi, kalau misalnya Bu Anggrek beli ini, Bu Anggrek hitung dulu. 1.600 dibagi 40. Oh, jadi harus 40 bungkus ini supaya bisa jadi satu plastik ini. Bayangin, plastiknya jadi 40. Wah, udah banyak banget plastiknya. Jadi baiknya kita tidak beli kemasan refill yang kecil ini, kemasan saset. Tapi kita beli kemasan yang besar. Lalu bisa dituang ke dalam botolnya. Wah, begitu ya. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa ngingetin mama-mama. Ah, Mah, ingat beli refill, Mah. Jangan beli saset. Oke. Oh, apalagi ya? Oh, oke. Ini dia. Ini ya. Ini termasuk reduce, reuse, apa recycle? Yang mana? Atau tangan termasuk reduce, reuse, apa recycle? Reduce. Kenapa reduce? Karena kurangi sampah. Kita nggak pakai tisu, tapi kita pakai lap tangan. Ini lap tangan. Kita dicuci, lalu kita pakai lagi. Coba kalau pakai tisu, habis dipakai, buang. Lama-lama bisa jadi gunungan tisu. Oh, tisu itu dari apa buatnya? Dari pohon. Lalu pohon-pohon ditebang. Daun. Pohon-pohon ditebang. Mati. Longsor. Daun. Bukan dari daun, Nak. Bukan dari daun. Bukan daun. Nah, kalau ini reuse, apa recycle? Buat taruh barang makanan. Buat tanaman. Reuse. Iya, ini reuse. Kita digunakan kembali untuk tempat bawang goreng. Padahal ini tadinya tempat selai. Sekarang bisa jadi tempat bawang goreng. Ya kan? Sekarang Bu Anggrek mau ingetin lagi. Bu Anggrek mau pasang lagi satu kali lagi yang pilah-pilah sampah. Baru kita nanti main. Permisi Bu Anggrek. Isabel mau pipis. Silakan sayangku. Kita lihat video ini biar ingat lagi tadi warna-warnanya apa. Arti 5 warna tempat sampah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo. Terima kasih. Dari satu tempat sampah di rumah, keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos.
Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk. Oke. Sebenarnya Bu Anggrek punya satu lagi. Mungkin anak-anak mau lihat. Ini berbeda. Ada anak namanya Sisani. Tunggu ya. Nggak usah deh, nggak jadi. Kita langsung aja. Stop. Oke, lanjutnya ya. Kita berarti sekarang permainannya menebak warna tempat sampah. Kalau Bu Anggrek tunjukkan barangnya, anak-anak bilang taruhnya di merah. Di mana? Yang mana ya? Kuning. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Taruh di mana ya ini ya? Plastiknya. Plastiknya di Tempat kuning. 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 Oke. Ada lagi. Tadi kalau makan ini enaknya nih makan Merah. Hijau. Warna hijau. betul sekali. Warna hijau. Oke. Selanjutnya. Warna biru. Belum. Sampah plastik tadi termasuk yang apa? Coba sekarang tunjuk tangan ya. Kalau Warna kuning. Kuning. Nah, Samuel benar. Ini adalah sampah organik dan bisa didaur Warna ulang. kuning. Peter. Oke. Selanjutnya. Hijau daun. Tada! Ini adalah kotak. Nggak kelihatan ya? Oke. Biru. Masuk ke dalam. Biru. Siapa yang jawabnya biru? Tunggu, selanjutnya. Permen karet. Abu-abu. Hijau. Hijau. Siapa yang jawab hijau? Siapa yang jawabnya hijau?
Siapa yang jawabnya biru? Coba tunjuk tangan yang biru. Bapak buang. Siapa yang jawabnya biru? Biru. Siapa yang jawabnya hijau? Andre mau tanya. Bu Anggrek mau tanya Bu Heni. Bu Anggrek tahu nggak ya? Bu Heni, ini termasuk biru apa hijau Bu Heni? Biru. Ya, benar Bu Heni. Biru karena kertas supaya tidak basah. Very good. Lalu Bu Anggrek punya, tada! Oh, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatan kan? Oke. Lihat. Bu Anggrek terbuatnya dari apa ya? Biru. Anggrek. Nggak kelihatannya. Tuh. Anggrek hitam. Karena dia terbuat dari plastik nggak terlalu kelihatan ya, Nak. Maaf ya. Biru. Lalu Bu Anggrek Ibu punya ngelek. kelihatan nggak? Ubi Cilembu. Lalu nanti kulitnya buang kemana ya? Kulit Bu Anggrek punya sesuatu. Ada hadiah. Deng, 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 deng. Biru. Obat nyamuk. Ada sisanya habis dibakar. Memo. Siapa bilang Memo? Naksi. Oh. Itu obat nyamuk termasuk dalam bahan berbahaya. Jadi dia masuk merah. Lalu Bu Anggrek punya ini. Botol kuning. Merah. Ini dari kaleng. Semprot. Ini apaan? Nggak kelihatan putih amat. Sayur. Sayur. Kalau enggak kamu Ya, nanti bisa dijadikan pupuk supaya
tanamannya subur. Nanti kita ada pelajaran tentang tanaman sendiri. Oke, sekarang coba cek. Udah. Nah, ini nih, Fanya lagi makan. Makannya harus dihabiskan. Oh, diam. Makannya harus dihabiskan. Oke, lalu lihat di depannya William ada apa ini? Oh, tuh. Ada bungkusnya. Bungkusnya ini nanti dibuang ke dalam tempat sampah warna apa, William? Tempat sampah warna apa, William? Hijau. Hijau. Oh, hijau. Oh, hijau. Biru. Biru. Ya, pintar William. Kuning. William sendiri tahu, Oke, hebat, luar biasa. Coba Bu Anggrek. Ada lagi nggak ya yang lagi pegang sesuatu? Oh. Nih, Anggrek lihat ada Vanessa. Vanessa. Ibu kapan selesai? Udah mau selesai. Oh, lu Vanessa mana? Kok Bu Anggrek nggak lihat Vanessa? Hilang, Bu. Vanessa hilang. Oh, itu dia. Vanessa lagi pegang apa? Coba Vanessa. Vanessa pegang apa? Tadi. Gak apa-apa, kasih lihat. Kasih lihat. Ya, Vanessa. Ya. Jangan di Itu kalau duduk manis, dengerin. Gak usah jalan-jalan. Gak usah ngebantah-bantah. Jangan ditiup-tiup. Ya, oke. Oh, Bu Anggrek lihat ada si teman kita nih. Oke, Bu Anggrek lihat ada Joshua. Joshua tadi pegang apa? Coba kasih lihat deh. Kasih lihat. Nanti kita tebak-tebakan. Coba. Nah, si Joshua pegang kertas. Masuk ke dalam kotak sampah warna apa? Biru. Kuning. Joshua? Biru. Ya, betul sekali. Kuning. Biru. Tunggu. Ada lagi. Oh. Glenn. Oke, Glenn. Raiden, Bu. Tunggu, Raiden emang pegang apa, nak? Tunggu, Bu Anggrek. Ya, tunggu. Bu Anggrek sekaligus aja. Satu. Lalu Raiden mana ya? Raiden mana ya? Mana Raiden ya? Oh, oke, Raiden. Lalu Niko. Lalu tunggu, bentar gantian ya. Kita main ya. Wait a minute. Udah, 40. Oke, sekarang Glenn siap. Glenn pegang apa? Bu, ini masih belum siap-siap. Ini. Ya, udah. Nah, kalau Glenn sudah habis, Glenn sama Niko sama nih. Minum susu kotak. Kalau udah habis dibuang kemana? Ke apa? Warna apa? Warna hijau. Hah? Hijau. Bu. Kemana Glenn? Biru. Oh, kalau biru masih tetot. Tadi udah bener, Glenn tadi udah bener. Glenn apa? Kuning. Kan itu basah, Bu Hen. Oh, basah ya? Bukan kertas itu, kuning. Hijau. Kuning bisa didaur ulang. Iya. Minuman susu. Ya. Kalau Raiden, apa Raiden? Kuning. Raiden kuning, betul. Kimi, apa Kimi?
Itu sih. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak usah marah-marah. Coba, Tiffany pegang apa? Ya, itu masuk ke mana, Tiffany? Oke, biru. Betul. Betul sekali. Kini, itu masuk tempat sampah warna apa? Kini. Tempat sampah warna apa, Kimi? Yang menjawab, Bu. Ini ya, Mas. Ya udah, ya. Kuning. Kita tidak boleh. Oke. Aku panggil. Belajar tentang daun Mamanya ini. Hijau. ya. Aku panggil. Reduce, recycle. Sekali lagi. Reduce, reuse. Oke, Bu Anggrek ingetin lagi. Kita sama-sama. Tempat sampah warna hijau untuk organik. Kayak daun, kulit buah, sayur. Ya, itu organik. Yang kuning, anorganik dan bisa didaur ulang. Kayak botol plastik. Kayak apa lagi? Oh, plastik-plastik yang lainnya ya. Merah untuk bahan berbahaya dan beracun. Seperti obat nyamuk, kaleng oli, baterai. Biru untuk kertas supaya tidak basah. Lalu abu-abu popok bayi. Nah, Dadah bulan. Bu Anggrek mau tanya, siapa yang di sini TK, DDKB, lalu TKA dan TKB yang masih pakai diapers atau pampers? Ayo tunjuk tangan. Ayo ngaku. Siapa yang masih pakai popok bayi? Nggak ada. Ada ya? Oh, Nggak ada. ada enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mau popok Ada. pakai popok. Ih, popok sekali pakai. Tuh tadi, popok sekali pakai tidak bisa didaur ulang. Kasihan dia nanti Dede aku nanti penuh dengan popok. Wah, lebih baik popoknya dari kain jadi bisa dicuci. Oke, dan permen karet juga tadi. Oke, selesai kita hari ini sudah selesai. Jadi bukan belajar aja, anak-anak sudah mulai terapkan. Jadi nanti kalau ke supermarket jangan lupa bawa tas belanjaan. Kalau kita mau beli, jangan lupa kita bawa botol dan perlengkapan makan kita, ya. Oke, jangan lupa ini. Lalu buang sampah di tempatnya, ya. Dipilah-pilah kalau bisa, ya. Oke, kita belajar dari kecil supaya kita bisa juga jadi pahlawan untuk menyelamatkan bumi kita, bumi yang diciptakan Tuhan. Tuhan Yesus bilang bahwa manusia harus memelihara bumi ciptaan Tuhan. Tuhan bilang kita boleh menguasai bumi, tapi kita juga harus memeliharanya. Nanti buminya sakit loh. Kasihan si bumi. Bu Anggrek. Kita berdoa. Ibu Anggrek kok caranya Bu Anggrek kayak bumi yang lagi sakit. Karena bumi penuh dengan asap dan sampah. Buminya sakit, padahal Tuhan Yesus, Tuhan Allah bilang, hei manusia, kamu boleh menguasai semuanya. Boleh pakai itu makan binatang. Boleh pakai itu tumbuh-tumbuhan. Tapi harus dipelihara. Nah, kalau kita tidak pelihara, bumi juga bisa sakit. Sama seperti anak-anak sakit. Anak-anak kalau makan ciki, anak-anak batuk. Kalau buminya terus-terus dikasih sampah, buminya juga bisa sakit. Ibu Anggrek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua mau belajar bagaimana memelihara bumi yang Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ciptaan-Mu yang begitu indah dan begitu baik. Tolong kami, walaupun kami masih kecil, kami juga mau ikut memelihara bumi ini, tempat kami tinggal. Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus belajar dan mau mengikuti yang sudah diajarkan guru-guru kami. Kami juga bisa mengingatkan orang lain, mengingatkan mama, papa, popo, dan lainnya. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan istirahat. Tuhan yang sertai kami di rumah kami masing-masing. Besok kami ketemu lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat yang Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Oke, see you tomorrow jam 8. Bye. Dadah.